Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober 2021, hari Minggu biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 35 sampai dengan ayat 45. Pada suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang kita banyak dimudahkan oleh banyak alat untuk dapat sampai ke tujuan. Misalnya, dengan mengaktifkan fitur GPS atau WhatsApp di HP kita, semuanya itu dapat memberi panduan tentang jalan tersingkat menuju sebuah tempat yang tidak macet dengan rute yang paling lancar. Dengan semangat ingin cepat, bahkan instan semacam ini, tidak heran banyak orang beriman zaman sekarang sering mengharapkan kemajuan ekspres dan mudah dalam kehidupan rohani. Lalu, tidak sedikit pula khotbah dan pengajaran yang menekankan soal kemenangan dan kebangkitan di dalam Kristus tanpa menekankan jalan yang harus ditempuh agar dapat sampai ke sana. Pendek kata, saudara-saudari yang terkasih, umat sekarang ini lebih suka mendengar bagaimana cara termudah dan tercepat agar kita dapat dijamin masuk surga, daripada mendengar perjuangan macam apakah yang harus dilalui untuk dapat sampai ke sana. Kalau demikian, bila kita renungkan, sebenarnya cara pikir kita mirip dengan cara pikir Rasul Yohanes dan Yakobus yang kita dengar dalam warta Injil hari ini. Mereka menginginkan jaminan dari Tuhan Yesus untuk memperoleh tempat yang paling mulia dalam kerajaannya, tanpa memikirkan susah payah yang harus mereka tempuh sebelum dapat memperoleh kemuliaan di dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus perlu meluruskan cara pikir Yakobus dan Yohanes ini, yang mungkin juga menjadi cara pikir kita. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk diingat
bahwa kisah permintaan Rasul Yakobus dan Yohanes ini terjadi setelah Yesus baru saja memberitahukan yang ketiga kalinya tentang penderitaan dan wafatnya sebelum ia bangkit. Markus 10 ayat 33 sampai 34. Tetapi nampaknya kedua rasul ini belum mudeng atau belum mengerti dengan perkataan Yesus itu. Mereka tidak tahu bahwa minum cawan Yesus dan dibaptis dalam baptisannya itu artinya adalah turut menderita bersama Yesus. Nah, baru di kemudian hari nubuat Yesus itu tergenap. Saudara saya terkasih, setelah menerima Roh Kudus di hari raya Pentakosta, para rasul memang tidak takut lagi terhadap apapun yang harus mereka hadapi untuk mewartakan Kristus. Mereka tidak gentar, bahkan terhadap penganiayaan dan maut sekalipun. Kedua rasul itu memang turut meminum cawan yang harus diminum Kristus dan dibaptis dengan baptisan yang diterimanya, di mana keduanya mengalami penderitaan sebagai martir. Rasul Yakobus menjadi rasul pertama yang dibunuh oleh Raja Herodes dengan dipenggal kepalanya. Dan Rasul Yohanes ditangkap oleh prokonsul Asia dan dikirim ke Roma, di mana ia dimasukkan ke dalam ketel minyak mendidih. Namun secara ajaib, ia luput dari mati. Ia lalu diasingkan ke Pulau Patmos. Maka, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yohanes pun meminum cawan kemartiran seperti ketiga orang muda yang dikisahkan dalam kitab Daniel, yang dimasukkan ke dalam tungku api meski darah mereka tidak tertumpah di sana. Menurut Santo Epifanius, Rasul Yohanes akhirnya wafat di usia sekitar 94 tahun di Efesus. Baik Rasul Yakobus maupun Yohanes memang turut menderita seperti Kristus demi iman mereka akan Dia. Namun kita percaya bahwa mereka bersama-sama dengan para rasul lainnya kini telah dimuliakan Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Rasul Yakobus dan Yohanes ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat menerima kemuliaan surgawi, kita harus mau menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus, yaitu jalan salib. Sebab Kristus sendiri berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Seperti apakah menyangkal diri dan memikul salib itu? Nabi Yesaya turut memberikan sekilas gambarannya, yaitu supaya kita meniru teladan Sang Mesias yang menjadi hamba dan mau berkorban demi banyak orang. Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudari yang terkasih, betapa gambaran ini kemudian diajarkan juga dan digenapi dengan sempurna oleh Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10, 44 sampai dengan 45. Menjadi hamba, sudahkah kita melaksanakannya? Saudara-saudari yang terkasih, dalam upaya kita mengikuti teladan Kristus ini, kita perlu memohon rahmat Tuhan agar kita dapat melayani Tuhan dan sesama dengan sukacita tanpa pamrih. Kita diundang untuk melayani orang-orang yang bahkan mungkin tidak atau kurang menghargai pelayanan atau bantuan kita. Jika itu terjadi dan kita tetap rela dan bersukacita, itu namanya kita menyangkal diri. Sebab dunia mengajarkan kita untuk mengharapkan pujian dan pengakuan akan perbuatan baik kita. Tetapi Kristus melalui teladan pengorbanannya di kayu salib mengajarkan kita hal yang sebaliknya. Dan disinilah
terletak kebanggaan kita sebagai seorang murid Kristus, yaitu untuk melayani, seperti Kristus telah melayani. Ini hanya mungkin dilakukan jika dekat dengan Kristus dan dalam doa menimba kekuatan dan kerendahan hati daripadanya. Sebab tak ada jalan pintas bagi kita untuk dapat menerima kemuliaan kekal selain melalui jalan salib bersama Kristus. Karena itu, saudara saya terkasih, jika kita mengalami sakit hati, tidak dianggap dan diremehkan orang lain atau dicurigai, padahal kita justru ingin membantu, saat itu sesungguhnya kita sedang meniti jalan salib. Atau saat kita harus mengalahkan keinginan kita sendiri demi kebaikan orang lain. Atau jika kita harus kembali menjalani tugas kewajiban kita saat baru saja kehilangan orang yang kita kasihi. Atau jika kita dihadapkan kepada suatu penyakit yang kita tidak tahu akankah dapat sembuh. Lewat semuanya itu, kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita menyatukan semua penderitaan kita dengan penderitaan Yesus di kayu salib, maka penderitaan kita itu dapat dijadikannya jalan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita doakan. Sebab melalui semuanya itu, kita dibentuk menjadi orang yang lebih sabar dan tulus hati dalam mengasihi. Dan buah dari semuanya itu adalah rasa damai di hati. Karena kita telah meniti jalan yang serupa dengan jalan yang ditempuh oleh Yesus sendiri untuk menebus kita. Sebab kita tahu bahwa bersama Dia kita akhirnya akan sampai kepada pemenuhan janji keselamatannya. Pendek kata, saudara-saudara yang terkasih, melalui penderitaan kita dibentuk Allah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, agar kita siap untuk diubah juga menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Untuk itu, marilah kita mengingat perkataan Ibu Teresa dari Kalkuta. Sebuah pengorbanan yang sejati harus ada harganya, harus sakit, harus mengosongkan diri kita. Buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah kasih, dan buah dari kasih adalah pelayanan, dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, sebagai pengikut Putra-Mu Yesus Kristus di dunia ini, kami masih sering mengejar hal-hal yang bersifat duniawi yang menyenangkan hidup kami, yakni kekayaan, kekuasaan, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Namun kami sadar bahwa Engkau mengharapkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, yang justru sebaliknya, miskin di hadapan-Mu, menjadi hamba yang melayani, dan menjadi seperti anak kecil. Lebih dari itu, hendaknya kami mau menderita demi keselamatan. Maka jadikanlah hati kami seperti hati Putra-Mu Yesus Kristus, yang siap selalu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.